Tak berdaya, dia hanya bisa berkata baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi ketika saatnya tiba. Jika kita tidak ketahuan, kita bisa mempertahankan posisi kita. Namun meskipun ini dikatakan, itu didasarkan pada fakta bahwa mereka tidak kuat. Jika ada orang kuat hadir, Qin Xiao berpikir bahwa melarikan diri akan menjadi pilihan terbaik. Paling buruk, saya bisa pindah ke tempat lain untuk berkembang ketika waktunya tiba. Bagaimanapun, dia sekarang datang langsung ke dalam dunia dibandingkan dengan begitu banyak orang dari faksi Qinlin yang hanya berada di tepi celah di dinding perbatasan, dia sudah sangat sukses. Dari sudut pandang ini, dia tampaknya cukup beruntung. Karena Anda memasuki dunia lain melalui celah di dinding perbatasan, titik pendaratan tidak tetap karena kekacauan ruang. Sebagian besar lebih dari 99% mendarat langsung di tepi celah. Tetapi ada pengecualian langka dan mereka mungkin muncul di tempat lain karena turbulensi ruang. Namun dalam kasus ini sangat mungkin untuk terkoyak berkeping-keping oleh turbulensi ruang angkasa atau bahkan berubah menjadi debu dan ketiadaan. Ini kasusnya dengan Qin Xiao dan Xiao Wu. Tetapi karena dia adalah penguasa dunia dan memiliki dunianya sendiri untuk mendukungnya, dia menghindari fenomena ini. Tanpa turbulensi spasial yang kuat, dia tidak akan jatuh ke titik ini. Apakah Anda pendeta di sini? Tepat ketika Qin Xiao dan Xiao Wu sedang mendiskusikan langkah mereka selanjutnya dan membuat persiapan, sekelompok orang yang mengenakan baju besi perak tiba di gereja. Qin Xiao segera kembali normal ketika mendengar suara itu. Aura damai terpancar dari seluruh tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, saya adalah pendeta gereja kota Carlo." Bab 446, semoga Tuhan memberkati Anda. Setelah mendapatkan konfirmasi, kelompok orang itu tiba-tiba terkejut. Pemimpin itu memandang Qin Xiao dari atas ke bawah dan berkata dengan terkejut, "Saya tidak menyangka pendeta itu begitu mudah, saya benar-benar terkejut." Qin Xiao tersenyum mengabaikan keterkejutan pihak lain dan langsung ke intinya, "Anda di sini untuk meminta saya membantu Anda dalam pertempuran, kan? Saya sudah mendengar tentang ini dari wali kota. Tapi saya ingin bertanya berapa banyak pendeta lain yang telah Anda undang untuk membantu? Jika Anda memiliki yang lain, saya rasa saya tidak perlu bergabung dengan Anda. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang datang ke sini untuk berdoa setiap hari dan berharap untuk diberkati sehingga sulit untuk meluangkan waktu untuk membantu Anda." Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka segera merasakan ketidakpuasan yang kuat di hati mereka. Karena kekuatan takhta suci seperti ini, ia hanya peduli untuk mempromosikan keyakinannya sendiri tetapi tidak peduli sama sekali tentang pembangunan secara keseluruhan. Jika itu masalahnya, itu akan baik-baik saja tetapi setiap gereja tidak hanya menempati lokasi geografis terbaik di daerah setempat tetapi juga mengumpulkan sumber daya dan bakat dari mana-mana. Mereka hanyalah sekelompok parasit dan vampir. Para ksatria sangat marah tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena beginilah dunia ini, takhta suci adalah agama iman terbesar. Meskipun kerajaan manusia itu kuat, ada terlalu banyak negara. Tidak hanya mereka harus menghadapi kekuatan asing dan jurang maut, tetapi mereka juga bersaing satu sama lain untuk wilayah dan kepentingan setiap hari. Mereka sama sekali tidak bisa bersatu. Dan takhta suci tidak tinggal diam karena mereka juga mengambil tindakan. Ini hanyalah perang dengan agama lain untuk iman. Untuk kerajaan-kerajaan besar, ini sama dengan situasi anjing makan anjing. Justru karena inilah begitu banyak negara belum bersatu untuk memberantas agama-agama ini. Ini seperti saling menjauh dan memperjuangkan pertempuran masing-masing. Dapat dikatakan bahwa kecuali pada saat mereka memiliki sikap yang konsisten terhadap jurang maut, mereka semua berkembang sendiri di lain waktu. Meskipun agama-agama ini setara dengan rayap, negara mengabaikan mereka. Bagaimanapun juga, kita tidak mampu menyinggung agama-agama ini dengan biaya yang sangat besar hanya karena mereka mendapatkan beberapa keuntungan, kan? Jika berhasil, tidak apa-apa, tetapi jika gagal, akan ada masalah. Pada saat itu, tidak hanya agama ini akan benar-benar tersinggung, tetapi juga dapat dihancurkan oleh negara lain karena konsumsi. Oleh karena itu, sebagian besar negara di dunia ini memiliki kepercayaan dan gereja sendiri untuk menekan organisasi keagamaan yang mengklaim sebagai juru bicara Tuhan. Pastor Carol, meskipun kami memiliki bantuan dari orang-orang dari gereja lain, mereka bukan dari Vatikan Anda. Kapten pemimpin berkata kepada Qin Xiao, jadi kami harap Anda dapat membantu kami. Bagaimanapun, ada antek abis di antara musuh kali ini, dan gereja Anda memiliki kewajiban untuk membantu. Apakah tidak ada orang lain dari takhta suci? Qin Xiao mengangkat alisnya tetapi merasa lega. Kapten menggelengkan kepalanya dan berkata memang benar ada satu sebelumnya tetapi sayangnya dia terbunuh dalam pertempuran jadi sekarang kamu adalah satu-satunya pendeta takhta suci di kota Silvermoon. Qin Xiao merasa lega ketika mendengar ini. Akan baik-baik saja jika tidak ada orang lain dari Vatikan, jika tidak dia akan sangat khawatir dikenali. Jika saya membuka kembali akun itu akan membuang-buang waktu. Terutama karena dia adalah satu-satunya pendeta di kota Silvermoon. Bukankah ini berarti jika dia mendapatkan reputasi, ini akan menjadi wilayahnya? Pada saat itu dia bisa merekrut beberapa orang sendiri atau langsung membiarkan pasukan yang dikirim oleh Qinlin berdandan dan menjadi agen penyamaran seperti dirinya.
Dengan cara ini pada dasarnya dapat dianggap berakar, bukan? Qin Xiao tiba-tiba merasa senang ketika dia memikirkan ini, tetapi di permukaan dia berkata dengan wajah sedih, saya tidak menyangka pertempuran akan begitu sengit. Jika itu masalahnya, maka tidak ada alasan bagi saya untuk menolak. Jangan khawatir, sebagai orang yang percaya pada Dewa Cahaya, saya tidak akan pernah membiarkan jurang itu ada. Ketika Kapten mendengar ini, ekspresinya akhirnya rileks. Jika Qin Xiao masih tidak mau ikut pertempuran setelah dia mengatakan itu, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Itu sama saja bahkan jika pihak lain adalah seorang pendeta Vatikan. Lagi pula mereka sudah lama mentolerir parasit ini. Apalagi setelah melihat gereja yang mewah dan megah ini, dia menjadi marah. Karena ini hanyalah gereja di kota kecil, kecuali areanya, dalam aspek lain dapat dibandingkan dengan rumah tuan kota. Anda dapat membayangkan betapa berlebihan orang-orang di Vatikan dan bagaimana mereka menghisap darah. Dia bahkan lebih kejam dari para kesatria bangsawan ini. Namun, dia masih memiliki ekspresi wajah yang penuh kasih dan mempromosikan keyakinan pada cahaya. Kapten menahan amarahnya dan berkata, kalau begitu, Pastor Carol, mohon bersiap-siap. Kita akan menuju medan perang besok. Tidak masalah. Qin Xiao langsung setuju dan kemudian berkata dengan wajah damai, jika Anda tidak keberatan, saya dapat membuat beberapa pengaturan untuk Anda sehingga semua prajurit Anda bisa mendapatkan istirahat yang baik. Kapten itu sedikit terkejut ketika mendengar ini dan tampak sedikit terkejut bahwa Qin Xiao begitu baik. Bahkan sebelum mereka membuka mulut untuk meminta, Qin Xiao sudah mengirimkan undangan. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tetap mengangguk dan setuju sambil berkata, terima kasih banyak ayah, kami belum punya tempat untuk beristirahat. Tidak apa-apa lagi pula, kalian adalah tentara yang menuju garis depan, tentu saja aku tidak ingin melihat kalian terlalu menderita, ini bukan yang ingin dilihat oleh Dewa Cahaya. Qin Xiao berkata dengan tulus. Kata-kata ini mengejutkan Kapten dan yang lainnya, terlebih lagi ketika mereka melihat ekspresi lembut Qin Xiao dan cahaya suci samar yang terpancar dari tubuhnya seolah-olah dia benar-benar seorang suci yang penyayang. Ini membuat mereka merasa linglung dan mereka merasa bahwa Qin Xiao tampak lebih murni daripada para pendeta dan bahkan orang-orang suci yang pernah mereka temui. Kapten agak terpengaruh sejenak merasa bahwa Qin Xiao tampak seperti seorang pendeta sungguhan. Sikapnya langsung melunak dan dia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Terima kasih lagi Bapak Carol, Anda adalah orang yang paling murni dari cahaya suci yang pernah saya temui. Qin Xiao tersenyum tipis dan dengan penampilannya yang tampan orang tidak bisa tidak tertarik padanya. Terima kasih atas pujian Anda, semoga Anda menerima berkat dari Dewa Cahaya. Setelah selesai berbicara, dia meminta orang-orang di gereja untuk mengatur agar kapten dan anak buahnya serta para ksatria lainnya di luar gereja untuk tinggal di gedung gereja. Dan menyiapkan berbagai makanan untuk mereka. Selama periode ini, dia memegang Alkitab Cahaya di tangannya dan berkomunikasi dengan orang-orang dengan wajah lembut, sekali lagi mendapatkan dukungan dari gereja dan kapten serta yang lainnya. Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan adegan. Jika dia tidak tahu situasinya, dia akan benar-benar berpikir bahwa Qin Xiao adalah seorang pendeta sungguhan. Ini sangat profesional, tidak peduli kata-katanya, tindakannya, atau apapun, tidak ada yang salah dengan dirinya. Terutama karena Qin Xiao tampak memancarkan cahaya suci murni setiap saat, membuatnya tampak seperti malaikat. Xiao Wu tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Bab 447, jangan khawatir. Ketika tidak ada seorang pun di sekitar, Xiao Wu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada No Qin Xiao, ada apa dengan efek khusus ini, bagaimana kamu membuatnya? Xiao Wu sangat ingin tahu tentang ini dan tidak tahu bagaimana Qin Xiao melakukannya. Jelas tidak ada fluktuasi energi sama sekali, tetapi tampaknya memiliki efek khusus sepanjang waktu. Bahkan terasa seperti filter. Bukankah ini murni kecurangan manual? Qin Xiao tertawa ketika mendengar kata-katanya dan berkata, apa sulitnya tentang ini, aku seorang pendeta, bukankah wajar memiliki efek khusus seperti itu? Xiao Wu tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ini dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak heran jika begitu banyak orang tertipu oleh Qin Xiao sejak awal hanya dengan pakaian dan penampilan Qin Xiao serta segala macam efek dan metode khusus. Saya khawatir jika identitasnya tidak diverifikasi, tidak ada yang akan berpikir ada yang salah dengan Qin Xiao. Kamu pembohong sekali, apa kamu tidak takut menjadi sasaran Dewa Cahaya itu? Aku dengar para dewa ini bisa merasakan segalanya. Xiao Wu berkata tanpa daya. Qin Xiao mengangkat alisnya sedikit dan berkata menghibur, jangan khawatir, aku tidak tahu apakah Dewa Cahaya itu dewa sejati atau bukan, tetapi dia pasti tidak ada di dunia ini. Sejauh yang dia tahu, dewa-dewa dari kepercayaan agama ini tidak mungkin ada di dunia ini. Karena sumber daya dan energi spiritual dunia ini memang sangat kaya, tetapi mereka pasti tidak dapat mendukung keberadaan dewa. Belum lagi Tuhan yang sejati, bahkan Tuhan palsu pun tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, tidak masalah jika keyakinan agama takhta suci itu ada, bahkan jika mereka adalah dewa yang benar, pihak lain tidak akan pernah datang. Paling banter itu hanya sebuah pikiran. Meskipun juga sangat berbahaya, itu sudah cukup untuk membunuhnya berkali-kali.
Namun, sebagai dewa super dan dewa yang lemah, dia tahu betul bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Karena di dunia ini paling banter adalah antek dewa sejati yang datang untuk menyebarkan keyakinan agar pihak lain menyerap. Aku khawatir bahkan jika yang disebut dewa cahaya adalah dewa sejati, dia sendiri mungkin tidak tahu bahwa dunia seperti itu ada. Jadi, mustahil untuk memperhatikan ini sama sekali. Dan akan lebih menarik lagi jika Vatikan tidak percaya pada Tuhan yang sejati. Akan mudah jika lawannya kuat, tetapi jika dia lemah maka Qin Xiao harus bertarung dengannya. Jika ada kesempatan, lahap dan serap lawan untuk mengisi kembali energi duniamu sendiri dan meningkatkan levelmu. Dan berpartisipasi dalam permainan kelas atas ini adalah yang ingin dilakukan Qin Xiao. Jika tidak, tidak ada gunanya berkelahi dan membunuh orang-orang biasa ini. Bahkan mengorbankan makhluk dari dunia yang lemah mungkin tidak sebaik mengorbankan legenda spesies yang lebih tinggi. Sama seperti dunia tempat mereka berada sekarang menurut inferensi Qin Xiao, dunia ini mungkin tempat para demigod atau bahkan dewa semu telah jatuh. Kemudian tulang dan energi mereka diintegrasikan ke dunia ini yang memungkinkan dunia ini ditingkatkan dan diperkuat ke skala saat ini. Aku hanya tidak tahu berapa banyak makhluk seperti itu yang ada dan berapa banyak yang telah mati. Bagi Qin Xiao, produk-produk berkualitas tinggi ini adalah yang dia butuhkan. Keesokan harinya setelah Qin Xiao berkemas, dia berpakaian mewah dan mengikuti ksatria kerajaan di jalan menuju medan perang tempat pertempuran terjadi. Qin Xiao, apakah kita hanya akan duduk di kereta secara terbuka seperti ini? Di kereta binatang roh yang mewah dan indah, Xiao Wu melihat para ksatria yang menunggang kuda roh di luar dan merasa sangat tidak nyaman. Aku selalu merasa ini tidak baik. Karena ini akan dengan mudah membangkitkan amarah dan kecemburuan orang lain dan jika terjadi kesalahan, aku khawatir orang lain akan diam-diam membuat masalah untukmu. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, kamu tahu itu pasti akan terjadi. Qin Xiao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata jangan khawatir, aku seorang pendeta tata suci bahkan jika itu hanya sebuah gereja kota kecil statusku masih sangat muliakan. Jika saya menunggang kuda atau berjalan seperti orang lain, orang-orang mungkin akan mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dengan saya. Xiao Wu tidak tahu bagaimana membantah sesaat setelah mendengar ini. Meskipun apa yang dikatakan Qin Xiao masuk akal, dia masih khawatir untuk melakukannya. Bagaimanapun, jika situasi yang dia gambarkan benar-benar terjadi, merekalah yang akan berada dalam masalah. Namun Qin Xiao sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Di dunia ini, begitulah cara organisasi keagamaan top seperti Takhta Suci bekerja. Mereka tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan muka dan pemikiran mereka tampaknya masih terjebak di abad pertengahan. Qin Xiao tidak bisa mengatakan apakah ini baik atau buruk karena itu tidak terlalu bermanfaat bagi perkembangan secara keseluruhan. Tetapi masalahnya adalah orang-orang tidak perlu mempertimbangkan situasi keseluruhan. Di dunia yang luar biasa ini, apakah kita masih perlu menjaga kelas bawah? Bahkan jika tidak ada lapisan bawah, itu tidak berpengaruh pada makhluk luar biasa. Tentu saja lebih baik memiliki kelas bawah karena dapat meningkatkan tenaga kerja, mengembangkan umat, dan kemudian mendapatkan keyakinan. Ketika Anda tidak memiliki pekerjaan, Anda dapat memperbudak mereka atau berpura-pura kerandal. Singkatnya, apapun yang terjadi di dunia luar biasa, kelas bawah dapat dibuang. Oleh karena itu, bahkan jika kita mempertimbangkan situasi keseluruhan, tidak perlu menyertakan makhluk di bawah tingkat luar biasa. Qin Xiao mendecakkan lidahnya ketika memikirkan hal ini dan tidak bisa menahan perasaan ironi. Terutama dunia tempat saya tinggal sebelumnya, saya tidak tahu bagaimana perkembangannya di masa depan. Ketika masih ada ketertiban, orang-orang kurang lebih bisa mendapatkan cukup makanan dan pakaian. Namun sekarang kita telah mulai bergerak menuju dunia yang luar biasa, sulit untuk dikatakan. Jika tidak ada cara untuk meningkatkan potensi dan batas atas lapisan bawah, bahkan jika 10 klan besar dan 36 keluarga ingin mempertahankannya, itu mungkin tidak realistis. Belum lagi ada orang lain yang mengawasi mereka, mungkin ada kelompok kultivator jahat yang muncul satu demi satu. Tidak hanya mereka sendiri yang akan gelisah, tetapi mereka bahkan dapat menghancurkan diri mereka sendiri dengan saling membunuh. Meskipun dia tidak peduli dengan apa yang orang lain lakukan, dia setidaknya adalah keturunan langsung dari 10 klan utama jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk tidak melakukan apapun. Aku hanya tidak tahu bagaimana para pemimpin tertinggi dari 10 klan utama dan 36 keluarga serta dewan sesepuh akan mengatur dan memilih. Bagaimanapun, bagaimana perkembangannya tergantung pada keinginan mereka. Meskipun identitas Qin Xiao memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam masalah ini, dia tidak ingin mengambil pekerjaan ini dan menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Sudah sangat bagus bahwa setelah mereka membuat pengaturan, saya tidak akan tetap acuh tak acuh dan bahkan akan memberikan bantuan. Segera mereka tiba di zona perang. Namun, yang mengejutkan Qin Xiao adalah gaya arsitektur di sini agak berbeda. Tempat ini memiliki nuansa modern dan juga memiliki beberapa bangunan teknologi di dalamnya. Sama seperti gedung pencakar langit itu, semuanya adalah bangunan teknologi. Pastor Carol, kita sudah sampai. Ini adalah wilayah penjajah. Kapten yang berbicara dengan Qin Xiao sebelumnya datang ke kereta dan mengatakan sesuatu kepada Qin Xiao di dalam.
Bab 448 Seberapa kuatkah itu? Qin Xiao mengangguk ketika mendengar ini dan kemudian keluar dari mobil bersama Xiao Wu yang berpakaian seperti biarawati. Dia melihat pemandangan di sekitarnya dan bertanya, apa situasinya sekarang? Setelah berhubungan dengan Qin Xiao, mereka menemukan bahwa Qin Xiao tampaknya memiliki aura yang sangat ilahi dan sikapnya terhadap mereka tidak sombong seperti pendeta lainnya. Jadi mereka masih memiliki kesan yang baik tentang Qin Xiao, terutama ketika Qin Xiao peduli tentang mereka dari waktu ke waktu. Selain itu, Qin Xiao selalu menggunakan teknik cahaya suci untuk membantu mereka yang membuat mereka mengubah pandangan mereka tentang Qin Xiao. Kapten menjawab, situasinya tidak terlihat bagus meskipun kita telah meraih kemenangan sementara dan mengusir penjajah dari daerah ini, kerugian kita juga sangat berat. Saat dia berbicara, ekspresi berat muncul di wajahnya dan jelas bahwa dia merasa sulit untuk menerima hasil seperti itu. Tapi Qin Xiao sedikit terkejut. Jelas dia tidak menyangka bahwa penduduk asli ini begitu mampu. Tidak apa-apa jika mereka hanya bertarung di antara mereka sendiri. Tetapi kuncinya adalah mereka dapat meluangkan energi untuk bersatu dan berperang melawan musuh asing. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka masih bisa menang. Harus saya katakan mereka benar-benar mampu. Jika ditempatkan di dunia tempat dia tinggal sebelum kekuatan invasi alien yang kuat dapat menimbulkan ancaman besar bagi dunia mereka, tempat energi spiritual baru saja bangkit kembali. Ini juga membuat Qin Xiao merasa berat di hatinya. Jelas bahwa situasinya sangat buruk. Karena meskipun energi spiritual di dunia tempat dia tinggal baru saja pulih belum lama ini, itu masih merupakan dunia material yang maju. Begitu berkembang dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, mungkin akan menghadapi ketamakan dunia lain. Bahkan dewa sejati pun akan memperhatikan dunia material yang lebih tinggi ini. Setelah mereka berkembang ke titik di mana mereka dapat mengakomodasi mereka, mereka bahkan akan datang sendiri untuk memperjuangkannya. Inilah perbedaan antara dunia material dan dunia spasial, serta kesenjangan nilai antara keduanya. Selain itu, apalagi dunia material yang lebih tinggi, bahkan dunia material menengah pun dapat menarik kedatangan Tuhan yang sejati. Dapat dibayangkan apa yang mungkin dihadapi dunia tempat mereka tinggal di masa depan. Mungkin inilah yang dikhawatirkan Qin Lin. Lagi pula, saat ini dia mungkin sudah mengetahui informasi ini. Itulah mengapa mereka ingin menyerang terlebih dahulu dan mencari cara untuk mendapatkan kekuatan dari tempat lain untuk mempersenjatai. Bahkan Dewan Tetua telah membuat rencana evakuasi awal dan mulai memilih dunia kedua yang sesuai. Qin Xiao menggelengkan kepalanya untuk menghapus pikiran-pikiran ini dari benaknya lalu berkata kepada kapten dengan senyum lembut, saya ingin tahu bagaimana saya bisa membantu Anda sekarang. Ini. Kapten ragu ketika mendengar ini. Meskipun sebelum dia bertemu Qin Xiao di awal, dia sudah berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan kelompok orang religius liar ini berpangku tangan. Jika memungkinkan, mereka juga akan diam-diam menyakiti mereka dan mengurangi kekuatan agama-agama. Namun setelah mengenal Qin Xiao, saya menemukan bahwa Qin Xiao cukup baik dan sangat sesuai dengan sosok seorang pendeta sejati. Sebagai orang yang memiliki kepercayaan agama seperti dia tidak ingin menggunakan ide yang sama yang dia gunakan pada orang lain pada Qin Xiao. Jadi dia berkata, Pastor Carol, jika memungkinkan tolong lakukan yang terbaik untuk merawat para prajurit yang membutuhkan. Kami akan mengurus sisanya. Tentu saja jika Anda tidak cukup mampu, Pastor, jangan memaksakan diri. Lagi pula kita punya cukup banyak pastor di sini. Qin Xiao tertawa begitu mendengar ini. Jelas bahwa penampilannya cukup bagus. Tidak hanya membuat orang-orang ini kehilangan tempat pertama mereka, tetapi mereka juga mulai memikirkannya. Tetapi justru karena inilah Qin Xiao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, ini tidak bisa dilakukan sebagai orang yang percaya pada Dewa Cahaya. Bagaimana aku bisa berdiri dan menyaksikan para pejuang yang terluka ini membutuhkan bantuan? Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Ketika kapten mendengar ini, kesan baiknya terhadap Qin Xiao meningkat lagi. Terima kasih banyak Pastor Carol, Anda benar-benar berbeda dari orang-orang arogan lainnya. Anda adalah imam yang benar-benar mewakili Dewa Cahaya. Qin Xiao tertawa ketika mendengar itu, senyum di wajahnya sangat lembut seperti sinar matahari di pagi hari membuat orang merasa hangat dan nyaman. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih atas pujian Anda ini yang pantas saya dapatkan dan Anda mungkin tidak tahu ini tapi saya sebenarnya sangat kuat, saya pasti bisa membantu Anda. Kapten tertawa ketika mendengar ini. Meskipun dia telah mengenali Qin Xiao, dia tidak terlalu peduli tentang seberapa mampu Qin Xiao. Lagi pula Qin Xiao terlihat sangat muda meskipun dia sudah menjadi pendeta, dia mungkin memiliki kemampuan khusus. Tapi seberapa hebat kemampuanmu? Hanya saja sikapnya terhadap Qin Xiao telah berubah sehingga dia hanya tersenyum dan tidak mengatakannya secara eksplisit. Melihat ini, Qin Xiao tahu apa yang dipikirkan pihak lain, tetapi dia tidak peduli. Meskipun dia membutuhkan reputasi untuk mendapatkan status sekarang, tidak perlu terlalu cemas. Pastor Carol, ini adalah tentara yang membutuhkan perawatan medis. Kapten membawa Qin Xiao ke perkemahan tempat banyak tentara yang terluka terbaring di tanah. Qin Xiao melihat dan menemukan bahwa memang ada cukup banyak orang yang terluka.
Yang lebih menarik perhatian Qin Xiao adalah meskipun orang-orang ini terluka parah, mereka tidak menerima banyak perlengkapan medis. Itu hanya pengobatan sederhana untuk membantu menanganinya. Hanya para ksatria atau mereka yang mengenakan seragam tempur yang memiliki pendeta untuk merawat mereka. Selebihnya hanya menunggu para pendeta untuk membebaskan tangan mereka sehingga mereka dapat memberi mereka bantuan penyembuhan. Qin Xiao menggelengkan kepalanya diam-diam ketika dia melihat ini. Karena dari sini sudah jelas bahwa tebakan saya sebelumnya tidak salah. Bahkan untuk orang-orang mereka sendiri, mereka yang memiliki status dan kekuatan tidak terlalu memperhatikan. Dia bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Jika saya hanya ingin mengadakan pertunjukan, itu tidak akan terlalu efektif dalam membantu orang-orang ini. Bahkan jika mereka semua sembuh dalam satu gelombang, tidak akan ada banyak manfaat kecuali rasa terima kasih dari para karami kecil ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin mencapai tujuan Anda tetap harus membantu mereka yang memiliki kekuatan dan status. Qin Xiao menggelengkan kepalanya ketika memikirkan hal ini dan dia tidak tahu apakah pasukan alien atau antek-antek jurang maut itu bisa lebih kuat. Jika tidak, saya tidak akan punya banyak kesempatan untuk mendapatkan reputasi. Anda tahu reputasi juga sangat berguna baginya. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa super, tetapi oleh karena itu, seseorang juga dapat menyerap kekuatan iman untuk mendapatkan kekuatan yang dapat dianggap sebagai sumber kekuatan. Begitu berkembang, itu juga dapat memungkinkan orang lain untuk menyebarkan iman. Pada saat itu dia akan dapat meningkatkan level dan kekuatannya lebih cepat. Qin Xiao sedang memikirkan ini sambil mengobati tentara yang terluka. Bab 449 hal baik terjadi. Meskipun Qin Xiao juga merendahkan para prajurit ini, dia masih harus berpura-pura baik untuk menjaga citranya. Dan Anda juga dapat menggunakannya untuk menunjukkan kemampuan Anda dan mendapatkan perhatian dari orang-orang dengan status. Saya tidak tahu apakah itu dapat dikembangkan dengan sukses jika bisa maka dunia ini bahkan mungkin menjadi kelompok pendukung. Sambil membantu mereka dengan perawatan di kamp, Qin Xiao juga memikirkan tentang bagaimana cara mengembangkan. Meskipun dia tidak berminat untuk membangun kekuatannya sendiri, bagaimanapun juga itu adalah buang-buang waktu. Tetapi jika dia memiliki kesempatan, dia tidak keberatan pindah. Lagi pula, mudah untuk menghasilkan keuntungan meskipun keuntungannya kecil, tetapi tidak apa-apa asalkan persyaratan minimum dapat dipenuhi. Jadi Qin Xiao juga mencari kandidat di antara kelompok tentara yang terluka ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan sekelompok kaki tangan lokal. Lagi pula di wilayah orang lain menggunakan penduduk setempat pasti akan lebih baik daripada menggunakan orang luar. Kecuali orang lain tidak dapat melihat perbedaan antara keduanya setelah mereka menemukannya, itu hanya akan memiliki efek kontraproduktif. Pasukan yang dikirim Qin Lin ke dunia ini tampaknya masih agak lemah saat ini. Bahkan jika ada beberapa makhluk luar biasa, mereka semua adalah produk palsu yang dipaksa tumbuh dewasa dengan mengonsumsi narkoba atau menyuntikkan obat-obatan. Itu sama sekali tidak membantunya. Akan lebih baik membiarkan mereka berkeliaran dengan bebas dan berkembang sendiri. Jika dia bisa tumbuh di dunia ini dengan energi spiritual dan sumber daya material yang melimpah, maka dia akan bisa membantunya. Jika saya bisa mendapatkan status dan pengakuan dari orang lain selama periode ini, saya akan dapat menerima mereka dengan lancar. Memikirkan Qin Xiao ini semakin menunjukkan kemampuannya. Adapun teknik cahaya suci yang dia tunjukkan, terus terang saja, itu hanyalah paksaan hukum kehidupan dunia. Ini sama sekali bukan cahaya suci atau penyembuhan. Lagi pula dia tidak tahu hal-hal ini. Namun demikian efeknya tetap sama dan dalam banyak aspek bahkan berkali-kali lebih kuat. Satu-satunya kelemahan adalah konsumsinya agak tinggi seperti menggunakan emas sebagai kuningan. Tapi bagi Qin Xiao, tidak ada masalah sama sekali. Meskipun tingkat kekuatannya saat ini lebih rendah dari Xiao Wu, dia tetap seorang penguasa alam. Yang disebut kekurangan energi juga dibandingkan pada tingkat dunia. Tetapi jika dibandingkan dengan seorang individu atau entitas biologis lainnya, jumlah hukum dan energi lain yang dimilikinya cukup untuk menghancurkan jumlah semua makhluk hidup. Oh tidak, Pastor Carol. Tepat ketika Qin Xiao menunjukkan keajaibannya, kapten dan kelompoknya mendatangi Qin Xiao dengan panik. Terlebih lagi, baju besi dan seragam mereka robek dan darah terus mengalir keluar. Sekilas pandang, jelas bahwa mereka terluka parah. Ketika Qin Xiao melihat ini, dia langsung merasa bahagia. Karena dia tahu kesempatannya telah tiba. Namun, dia masih tampak khawatir dan terkejut saat dia bertanya kepada Kapten Rossi apa yang terjadi padamu. Apakah kamu bertemu musuh yang kuat? Rossi segera mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, itu benar, tetapi kita bisa membicarakan ini nanti. Pertama, lihat apakah kamu bisa membantu menyembuhkan prajuritku. Aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Qin Xiao segera berkata, tidak masalah, aku akan membantumu melihat-lihat dulu. Rossi langsung senang melihat bahwa dia setuju dan dengan cepat menyingkir untuk menunjukkan anggota tim di belakangnya. Qin Xiao terdiam setelah melihat karena tidak hanya mereka semua dibawa ke sini tetapi banyak dari mereka hampir mati. Inilah yang terjadi ketika Anda bertemu dengannya jika itu imam lain, dia mungkin hanya akan menyatakan gang. Lagi pula, mereka adalah makhluk tingkat elit dan pemberani. Metode pengobatan biasa tidak berpengaruh banyak pada mereka dan mereka masih perlu lebih mengandalkan bantuan obat-obatan.
Dalam arti tertentu, sebagian besar dokter modern telah dinyatakan menganggur dan hanya sedikit yang masih dapat dipertahankan karena sifat khusus mereka. Sekarang metode yang lebih efektif adalah dengan menggabungkan kemampuan penyembuhan dengan bantuan pengobatan. Ini adalah metode yang paling efektif dan hemat biaya. Tentu saja cara seperti itu juga jarang terjadi. Orang tanpa status dan kekuatan secara alami tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Sama seperti dia berada di kamp prajurit ini menunggu orang-orang dengan status dan kekuatan untuk diselamatkan sebelum dia bisa membebaskan tangannya untuk merawat mereka. Tetapi para pendeta dan penyembuh ini semua memiliki kemampuan konsumsi dan pada saat mereka datang untuk merawat para prajurit di bawah, mereka tidak memiliki banyak energi yang tersisa. Oleh karena itu, mereka masih sangat bergantung pada dokter dan obat-obatan dasar untuk mendapatkan bantuan. Bagi dunia luar biasa, metode medis modern tampak lebih maju, tetapi jika Anda melihat hasil akhirnya, metode tersebut agak primitif. Jika Qin Xiao tidak berusaha untuk meningkatkan reputasi dan citranya, diperkirakan setidaknya setengah dari tentara yang terluka ini akan mati. Dan justru karena inilah Roshi dan yang lainnya tahu kemampuan Qin Xiao yang semakin meningkatkan status dan bobotnya di hati orang lain. Terutama setelah melihat Qin Xiao mampu menggunakan teknik cahaya suci untuk membangkitkan orang yang baru saja meninggal, dia bahkan lebih tercengang. Jadi dalam situasi ini setelah melihat anak buahnya terluka begitu parah, Roshi pergi mencari Qin Xiao. Ya, Pastor Carol, apakah mereka masih bisa diselamatkan? Roshi menatap Qin Xiao dengan gugup. Jika itu orang lain, dia tidak akan segugup ini. Karena tidak peduli berapa banyak tentara rendahan yang mati, kerajaan akan selalu menggantinya. Belum lagi para pejuang ini tidak harus berasal dari kerajaan yang sama. Itu sebabnya dia begitu ceroboh sebelumnya. Namun, orang-orang ini sekarang berbeda. Mereka semua adalah ksatria mulia seperti dia dan mereka semua adalah bawahannya. Jika orang-orang ini mati, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Belum lagi aliansi antara para bangsawan mungkin akan sedikit terpengaruh. Hanya kelompok orang ini yang akan sangat membantu status mereka sendiri dan bahkan kekuasaan di ibu kota kerajaan. Belum lagi mereka juga elit yang cakap seperti dirinya. Bahkan ada beberapa makhluk tingkat berani di antara mereka. Ini adalah kekuatan tempur paling kuat di bawah tingkat luar biasa. Adapun tingkat luar biasa bahkan Qin Xiao baru mencapainya belum lama ini. Dapat dibayangkan bahwa Cao Fan memiliki status yang sangat tinggi dimanapun dia ditempatkan. Sama seperti ketika Qin Lin memiliki sekelompok bawahan yang luar biasa, Qin Xiao akan mengucapkan beberapa patah kata dengan terkejut. Jadi jika mungkin Roshi pasti tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada anak buahnya. Qin Xiao melihat ekspresinya yang cemas dan merasa lega karena ini berarti dia akhirnya bisa berguna dan mencapai efek yang diinginkannya. Namun ekspresinya masih serius saat dia berkata situasinya sangat buruk, tapi jangan khawatir, sebagai orang yang percaya pada Dewa Cahaya saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka dan tidak akan membiarkan Dewa Kematian mengambil nyawa mereka. Bab 450, semoga cahaya menyinari Anda. Roshi sangat tersentuh ketika mendengar ini. Dia menatapnya dengan berlinang air mata dan berkata, Pastor Carol, Anda adalah orang yang paling sempurna yang percaya pada Dewa Cahaya yang pernah saya temui. Saya berjanji bahwa Anda akan menjadi seseorang yang saya kagumi mulai sekarang. Jangan khawatir apakah Anda dapat menyelamatkan mereka atau tidak. Saya berjanji bahwa jika Anda membutuhkan saya di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Qin Xiao tersenyum lembut mendengar ini. Kapten Roshi, Anda terlalu baik. Inilah yang harus saya lakukan. Kemuliaan Dewa Cahaya akan menyinari semua orang. Ketika Roshi mendengar ini, dia semakin mengagumi Qin Xiao. Dia berpikir Qin Xiao adalah orang yang benar-benar percaya pada Dewa Cahaya. Ini sangat berbeda dari parasit vampir yang terlihat arogan dan hanya tahu bagaimana menyebarkan kepercayaan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Qin Xiao tersenyum ketika melihatnya seperti ini dan tidak mengatakan apapun. Sekarang adalah waktunya baginya untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Dia tidak mengatakan banyak omong kosong dan cahaya suci meledak dari tubuhnya seolah-olah dia diselimuti oleh cahaya suci mengubah ruang ini menjadi zona cahaya suci. Dia juga terus mengucapkan mantra meskipun Roshi tidak begitu memahaminya, dia bisa merasakan napas kehidupan yang kuat dari cahaya suci dan kemampuan penyembuhannya kepada anak buahnya. Dia tahu bahwa ini pasti teknik cahaya suci yang sangat kuat. Ini juga mengubah pendapatnya tentang Qin Xiao sekali lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang pendeta gereja cabang tahta suci di usia yang begitu muda. Teknik penyembuhan cahaya suci yang begitu kuat, saya khawatir bahkan beberapa pendeta tua pun tidak dapat melakukannya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, itu semua tergantung pada tingkat kekuatan mereka. Namun seseorang seperti Qin Xiao yang hanya seorang elit telah menguasai teknik penyembuhan cahaya suci yang begitu kuat. Yang paling penting adalah cahaya suci itu sangat murni dan efek penyembuhannya sangat kuat. Ini jelas merupakan eksistensi yang disukai oleh Dewa Cahaya sehingga memiliki efek seperti itu. Dia bahkan curiga bahwa Qin Xiao telah memenangkan hati Dewi Kehidupan, itulah sebabnya dia seperti ini. Saat Qin Xiao mengucapkan mantra, sekelompok satria yang awalnya berada di ambang kematian juga kembali dari gerbang neraka. Dan di bawah cahaya suci Qin Xiao, luka-luka mereka sedikit banyak terobati.
Sejumlah kecil orang yang lukanya tidak fatal tampaknya telah pulih di bawah cahaya suci. Entah itu cedera atau kekuatan fisik, bahkan jika belum sepenuhnya pulih setidaknya dia bisa bergerak bebas. Adapun mereka yang terluka parah, meskipun hasilnya tidak sebaik itu, setidaknya mereka stabil. Setelah melihat ini, Rosie dan yang lainnya memandangnya dengan kagum dan kagum. Meskipun dimanapun Anda berada, kekuatan menentukan segalanya. Imam adalah profesi tambahan. Namun masalahnya adalah Qin Xiao adalah seorang pendeta dan dia berafiliasi dengan Vatikan, sebuah organisasi keagamaan tingkat atas. Dia memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Meskipun tidak ada yang tahu mengapa dia akhirnya menjadi pendeta di gereja di tempat terpencil, itu sama sekali tidak memengaruhi posisi masa depannya di tahta suci. Karena kemampuan pihak lain, Dewa Cahaya pasti telah memperhatikannya. Bahkan jika tidak sekarang, pasti akan terjadi di masa depan. Mungkin dia bahkan bisa menjadi anggota putra suci Tuhan di gereja dan menjadi guru cahaya suci gereja. Jadi, bahkan jika pihak lain mungkin bukan seorang kombatan di masa depan, identitas dan masa depannya sudah cukup bagi mereka untuk memperhatikan dan menghormatinya. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa tidak puasnya mereka dengan tahta suci, mereka tidak dapat menyangkal kekuatannya. Terutama sekarang melihat Qin Xiao berkeringat deras karena kelelahan untuk menyelamatkan mereka, itu agak menghancurkan citra sucinya. Tapi itu membuat mereka semakin bersyukur. Pastor Carol, kenapa kamu tidak istirahat saja? Jangan membuat dirimu kelelahan. Rosie berkata dengan raut wajah khawatir. Qin Xiao menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keseriusan. Tidak apa-apa, semua orang membutuhkan saya sekarang, bagaimana saya bisa bermalas-malasan? Saya tidak akan pernah membiarkan kehidupan menghilang di depan mata saya. Ketika semua orang mendengar ini, bahkan jika mereka ingin membujuknya, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lagi pula ini membantu mereka. Dan justru karena inilah mereka semakin berterima kasih kepada Qin Xiao. Setelah beberapa saat Qin Xiao akhirnya berhenti karena dia lelah. Tapi dengan senyum di wajahnya dia berkata, oke Kapten Rosie, anggota timmu sekarang benar-benar keluar dari bahaya, mereka hanya perlu memulihkan diri dengan baik dan mereka akan pulih. Mendengar ini Rosie berkata dengan rasa terima kasih banyak Pastor Carol, Anda adalah penyelamat kami. Saya bersumpah atas nama keluarga saya bahwa mulai sekarang Anda akan menjadi tamu terhormat kami. Jika Anda membutuhkan sesuatu, kami akan muncul di hadapan Anda. Qin Xiao menekan tangannya dan berkata, Kapten Rosie, Anda terlalu sopan. Inilah yang harus saya lakukan. Saya juga berharap agar kemuliaan Dewa Cahaya dapat menyinari Anda. Ini juga merupakan keyakinan saya yang paling tulus kepada Dewa Cahaya. Semoga Dewa Cahaya menyinari Anda. Saat Qin Xiao berbicara, dia mulai meneriakkan slogan. Meskipun Rosie dan yang lainnya tidak percaya pada Dewa Cahaya, mereka semua mengikuti dan meneriakkan slogan saat ini. Ini membuat Xiao Wu yang telah menyaksikan seluruh proses menjadi speechless. Jika dia tidak tahu yang sebenarnya, dia benar-benar akan menganggap Qin Xiao sebagai orang yang percaya pada Dewa Cahaya. Bukankah ini sedikit terlalu berdedikasi dan profesional? Saya khawatir bahkan di Vatikan sendiri tidak banyak orang yang profesional dan berdedikasi seperti Qin Xiao. Menyebarkan kepercayaan kepada Dewa Cahaya setiap saat. Dia memandang Rosie dan yang lainnya yang begitu terharu dan tampak hampir tertipu dan tidak bisa menahan perasaan sedikit simpati. Karena dia tahu identitas dan tujuan Qin Xiao. Dapat dikatakan bahwa jika Qin Xiao terus berkembang dengan lancar, bahkan jika dia gagal menyerang dengan sukses, dia pasti akan menyebabkan dampak tertentu pada dunia. Ini memungkinkan mereka untuk menembus langsung ke interior musuh dan awalnya mendapatkan pijakan. Terutama setelah beberapa hari saling mengenal, mereka menyadari bahwa Kapten Rosie adalah bangsawan berpangkat tinggi di kerajaan Silva. Setiap anggota Ordo Kesatrianya memegang gelar bangsawan Viskon atau lebih tinggi. Kapten Rosie adalah pemimpin ksatria pengadilan dan memegang gelar Earl. Jika mereka dapat kembali dengan selamat kali ini, mereka akan dapat memperoleh gelar Markis lagi. Seseorang dapat membayangkan betapa tingginya status Ordo Ksatria ini. Xiao Wu bahkan bisa membayangkan bahwa Qin Xiao mungkin akan lari ke ibu kota negara lain berikutnya. Bahkan jika bukan itu masalahnya, diperkirakan akan ada hubungan tertentu dengan ibu kota kerajaan. Saat ini Xiao Wu merasa bahwa mungkin apa yang diajarkan Qin Xiao kepadanya sebelumnya memang benar. Hanya kata curang yang menyebabkan pihak lain menerima perlakuan yang mereka terima sekarang. Tanpa usaha apapun, dia mendapatkan apa yang orang lain bayar dengan harga nyawa mereka tetapi tetap tidak bisa mendapatkannya. Efeknya bahkan lebih baik dan pengembangan selanjutnya lebih lancar. Ini sama sekali tidak sebanding dengan perkelahian dan pembunuhan langsung atau membayar harga untuk negosiasi.